Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ican Crochet. Teman-teman, di video ini kita akan melanjutkan pembuatan peci untuk bayi atau balita. Motif kedua. Motifnya seperti ini. Di video sebelumnya kita sudah membuat yang motif pertama. Untuk link videonya yang motif pertama ini ada di pojok kanan atas ya teman-teman, yang muncul itu, atau teman-teman bisa lihat di deskripsi video. Pembuatan peci ini mudah sekalipun untuk pemula dan bisa dipadukan dengan beberapa warna. Untuk ukurannya, peci ini memiliki keliling 46 cm, jadi bisa dipakai untuk bayi atau balita yang memiliki lingkar kepala 46 hingga 48 cm, sedangkan tinggi pecinya 14 cm. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan membuat slip knot, kemudian buat 4 rantai slip stitch di rantai yang pertama. Ini untuk ringnya. Kemudian kita awali dengan 2 CH, 2 rantai. 2 rantai ini hanya pengantar awal round teman-teman ya, jadi tidak dihitung sebagai 1 DC. Ini hanya akan mempermudah kita saat melakukan slip stitch nanti. Setelah 2 CH ini, kita buat di dalam ring di sini 1 DC plus 1 CH sebanyak 7 kali. Nah, ini sudah 7 kali 1 DC 1 CH ya. Cara menghitungnya, hitung saja DC-nya. DC-nya ini sudah jadi 7. Oke, setelah 1 CH di DC terakhir, lakukan slip stitch di atas DC yang pertama. Selesai untuk round satunya. Kita akan ke round 2. Di round 2 awali lagi dengan 2 CH, kemudian pada DC, nah ini DC yang di bawahnya, jadi pada lubang DC ini kita isi dengan 3 DC sekaligus plus 1 rantai. Nah, seperti ini maksudnya ya, 3 DC plus 1 CH. Kemudian ulangi lagi di sebelahnya, membuat 3 DC plus 1 CH. Lakukan sampai selesai. Jadi ada 5 kali lagi setelah ini ya. Oke, ini sudah selesai. Sudah ada 7 segitiga kecil-kecil kelompoknya di sini ya. Kita slip stitch di atas DC pertama. Kita masuk ke round 3. Di round 3 awali dengan 2 CH kembali. Kemudian nah ini mulai diperhatikan teman-teman ya, cara membuat perbesaran atau penambahan hitungan pada segitiga-segitiganya. Jadi pada awal masuk ke segitiganya ini ada 1 lubang, kita isi 2 DC. Di bagian tengah 1 DC aja. Kemudian di bagian akhir,
dari segitiganya, ini isi lagi dengan 2 DC. Sehingga semua DC-nya jadi 5. Tadi kan 3 ya, sekarang jadi 5. Atau pada pola tulis saya buat 7 kali membuat VIV plus 1 CH. Nah, seperti ini. Kita ulangi lagi. V 2 DC, I 1 DC, V 2 DC, tambah 1 CH. Oke, silakan teman-teman ulangi berkeliling. Nah, 1 CH terakhir, slip stitch di atas DC pertama. Oke, selesai untuk round 3-nya. Seperti ini. Kita awali round 4 dengan 2 CH, kemudian seperti tadi di lubang pertama segitiga ini kita buat 2 DC. Kemudian bagian tengah ini semuanya 1 DC. Di sini ada 3 lubang ya. Berarti 3 kali 1 DC, nanti di ujung baru kita buat 2 DC sekaligus dalam 1 lubang. Nah, ini 3I. Lalu paling ujung ada V2 DC plus 1 CH. Jadi ini seperti bilangan prima ya. Tadi yang round 1 1 DC, round 2 3 DC, round 3 5 DC, round 4 7 DC. Jadi jumlah 1I nya ini yang bertambah terus. Sedangkan posisi V itu selalu sama di awal dan di ujung kelompok segitiganya. Untuk sekatnya tetap juga sama, hanya 1 CH terus ya. Oke, kita lanjutkan lagi sampai terakhir 1 CH akhir, kemudian slip stitch di DC pertama. Selesai untuk round 4. Kita ke round 5, 2 CH, kemudian buat V atau 2 DC di dalam 1 lubang. Lanjutkan lagi membuat 5I, 5 kali 1 DC, kemudian buat V 2 DC di dalam 1 lubang. Tambahkan 1 CH. Nah, silakan teman-teman ulangi juga ya, membuat V 5I V plus 1 CH sampai berkeliling. Untuk selanjutnya teman-teman simak foto ini ya. Ini pola tulisnya ada di bagian bawah untuk memperbesar ukuran bagian atas pecinya sampai ke round 8. Nah, ini sudah selesai round 8. Ini diameternya 13,3 cm. Jumlah stitchnya 112. Motif yang akan kita gunakan nanti adalah kelipatan 4. Jadi 112 ini harus kita tambah 4 stitch supaya menjadi 116. Dan bulat dibagi 4 titik ini. Dan disinilah berarti kita harus membuat segitiga yang memakai increase. Baik, cara pembuatannya sebagai berikut. 2 CH, kemudian 7 kali 1 DC. Karena saya mau posisi V-nya ada di tengah yang segitiganya ya. Kalau teman-teman mau letakkan di awal atau di akhir segitiganya juga boleh. Di bagian tengahnya ini kita buat V 2 DC di dalam 1 lubang. Seperti ini. Nah, ini tadi ya peniti penandanya saya pindahkan ke sini supaya kelihatan. Kemudian
Lanjutkan lagi membuat 7 kali 1 DC. Tambahkan 1 CH. Nah, ini untuk segitiga yang kita tambahi 1 DC saja. Jadi V-nya cuma 1. Nah, untuk segitiga yang tidak ada peniti penandanya, ini setiap lubang stitch kita isi dengan 1 DC semuanya. Tidak ada V-nya. Oke, 1 CH. Nah, seperti ini. Jadi semuanya 1 DC. Lakukan cara pada round 9 dengan peniti itu di tiap-tiap segitiga yang sudah kita beri peniti penanda. Kemudian R9 tanpa peniti buat di tempat-tempat yang tidak kita letakkan peniti penandanya. Nanti jika sudah selesai hasilnya seperti ini. Ini yang sudah kita tambahkan 4 DC lagi, jadi jumlah stitch pada round 9 ini sudah 116 stitch. Dan ini sudah mulai melengkung. Untuk diameternya 15 cm. Kita akan lanjutkan ke bagian pembuatan motif badan pecinya. R1 atau round ganjil. Ini kita awali dengan 3 CH. Kemudian isi pada lubang yang sama dengan 3 CH tadi, 2 DC. Nah, seperti ini. Tambahkan 1 CH. Kemudian lewati 3 lubang. Di lubang keempat kita isi dengan 3 DC. Jadi pada bagian B ini 3 CH awal dihitung sebagai 1 DC ya. 3 DC selesai, chain 1, lewati 3 lubang lagi. Di lubang keempat kembali buat 3 DC ditambah 1 CH. Jadinya seperti ini. Silakan teman-teman lanjutkan berkeliling. Setelah 1 CH terakhir, nanti kita slip stitchnya di chain ketiga awal. Posisinya ini ya. 1, 2, 3. Nah, di sini kita membuat slip stitch. Kita akan ke round 2 menggunakan benang B. Saya di sini pakai warna kuning dulu. Boleh di slip knot dulu teman-teman ya. Kemudian masukkan ke dalam loop yang ada di hakpen. Lanjutkan membuat 4 CH. Benang A-nya kita kencangkan, lalu kita tinggalkan di awal round. 4 CH-nya selesai, kita langsung ke lubang yang besar, buat 1 DC pertama. Kemudian buat DC kedua ke sini. Nah, ini ya yang tadi kita skip 3, itu DC yang tengah-tengahnya tempat mengait untuk DC yang tengah yang sedang kita buat ini. Kemudian DC yang ketiganya kembali lagi di dalam lubang yang besar. Tambahkan 1 CH. Nah, jadinya seperti ini nanti. Jadi seperti segitiga, seperti itu ya. Lanjutkan lagi ke lubang besar yang di sebelahnya. Buat 1 DC di dalam lubang besar. 1 DC mengait pada DC yang tengah-tengah di baris kedua dari atas. Dan 1 DC lagi di lubang yang besar. 1 CH. Begitu ya. Ulangi lagi. 1 DC. Kemudian DC keduanya menembus ke bawah di kepala DC, round kedua dari atas. Kemudian 1 DC lagi kembali ke dalam lubang yang besar. Satu CH.
Untuk sisa benang jangan dulu dibakar teman-teman ya, biarkan saja dulu. Nah ini silahkan diulangi lagi nanti sampai berkeliling. Pada lubang besar yang terakhir kita isi 1 DC biasa di dalam lubang besarnya, kemudian 1 DC yang panjang itu mengait ini di sini ya, bukan di dalam lubang sekat. Nah di sini di DC kedua, baris kedua dari bawah. Setelah selesai nanti kita slip stitchnya di chain ketiga awal. Tetapi jika sulit melihat chain ketiganya ini, teman-teman bisa slip stitchnya di dalam lubang yang di bawah chain 3-nya itu ya. Oke, jadinya nanti akan sama. Selesai untuk baris kedua, kita masuk ke baris ketiga badan motif. Saya menggunakan benang C berwarna hijau. Awali dengan 3 CH. Kita akan memakai rumus ganjil lagi ya, rumus round ganjil seperti halnya baris pertama tadi. Setelah 3 CH kita lanjutkan membuat DC kedua. Di sini tempat menusuknya ini DC yang panjang seperti yang ada di round 2 tadi ya. Kemudian buat 1 DC lagi di dalam lubang yang besar, ini untuk DC yang ketiganya. Jadi memang untuk DC yang panjang itu selalu di tengah-tengah dan memang merupakan DC yang kedua terus teman-teman ya, supaya bentuknya menjadi seperti segitiga. Setelah ditambahkan 1 CH, kita akan isi lagi lubang besar yang berikutnya dengan 3 DC, tapi DC pertama di lubang besar, DC yang keduanya mengait di bawah, DC yang ketiganya kembali lagi di dalam lubang yang besar. Ingat betul cara-cara ini untuk membentuk motifnya. Tambahkan 1 CH, buat lagi di sebelahnya di dalam lubang yang besar sini kita kerjanya ya. 1 DC pada lubang yang besar, DC kedua mengait pada DC yang ada di bawahnya di sini. DC yang ketiga kembali lagi di dalam lubang yang besar. Tambahkan 1 CH. Pada akhir round setelah 1 CH terakhir, kita slip stitch di chain ketiga awal. Di sini ya, sambil naikkan benang yang ada di belakang. Oke, selesai untuk round 3. Memakai rumus round ganjil. Rumus round ganjil akan selalu sama seperti itu teman-teman ya, nanti tinggal diulang-ulang. Kita masuk ke round 4, saya kembali menggunakan benang A. Benang round 4 ini kita pakai rumus round genap. Awali dengan 4 CH, kemudian langsung ke dalam lubang yang besar, membuat 3 DC yang seperti tadi. 1 DC biasa pada lubang yang besar, 1 DC panjang mengait di bawah, 1 DC biasa lagi di dalam lubang yang besar, lalu tambahkan 1 CH. Nah, samakan ya seperti tadi. Ke dalam lubang besar lagi, kembali buat 3 DC. DC yang keduanya mengait di bawah. DC yang ketiganya kembali buat di dalam lubang yang besar. Kemudian tambahkan 1 CH. Silakan teman-teman lanjutkan sampai round 4-nya selesai berkeliling. Ini sudah berada di akhir round. 1 DC pada lubang, 1 DC lagi mengait di DC yang ada di bawahnya. Lanjutkan dengan slip stitch. Di sini sambil naikkan benang yang ada di belakang ya. Oke, selesai untuk round 4. Silakan teman-teman ulangi cara pembuatan round ganjil, round genap. Mainkan saja warnanya supaya bagus. Kita nanti akan ketemu di ujung dari round 9. Oke, saya sudah berada di ujung round 9
dan ini slip stitch di chain ketiga awal. Untuk selanjutnya ke round 10 saya gunakan lagi benang A. Kita akan membuat round penutup motif. Jadi motifnya supaya rapi kita tutup, nanti selanjutnya barulah kita membuat list pecinya. Awali dengan membuat 3 CH dengan benang A. Setelah itu kita isi DC yang di sebelahnya dengan 1 HDC. Tiga loop pada hakpen, tarik benang, lewati ketiga loop. Kemudian kita buat DC 3 seperti tadi ya. 1 DC pada lubang besar, 1 DC mengait di DC yang ada di bawahnya, 1 DC lagi pada lubang yang besar. Selanjutnya kita lewati 1 DC, kita langsung ke DC yang kedua di sebelahnya, buat 1 HDC. Lanjut lagi buat 3 DC yang seperti motif tadi ya, 3 DC nya. Kemudian lewati 1 DC, kita ke DC yang di tengahnya, buat 1 HDC. Nah seperti ini cara menyelesaikan motifnya teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman lanjutkan berkeliling. Oke, ini di akhir round 10 kita tinggal slip stitch di chain ketiga awal. Untuk list pecinya teman-teman silakan buat 1 SC berkeliling sebanyak 2 hingga 3 baris. Baiklah, ini listnya sudah selesai. Teman-teman tinggal chain 1, nanti keluarkan benangnya lalu rapikan bagian dalam pecinya ya. Seperti halnya cara merapikan sisa benang di peci yang motif pertama kemarin. Oke, ini saya stop dulu, kita lihat hasilnya. Nah seperti ini. Baiklah teman-teman, itu saja dulu tutorial peci bayi atau balita yang motif kedua ini. Karena suara di lingkungan sekitar sudah nggak kondusif, saya tidak perlu berlama-lama lagi ya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti cara pembuatan peci bayi hingga motif kedua ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video merajut lainnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.